Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Aunur Rauf fi Tajwid al-Huruf karya Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang sifat al-huruf. Dan kita juga sudah sebutkan pembahasan sifatul huruf secara mujmal. Dan sekarang beliau mulai mentafsilnya dan merincinya. Dan sebelum itu beliau kemarin sempat menyinggung bahwa sifat itu terbagi menjadi dua. Yang ada sifat yang berlawanan dan ada sifat yang tidak punya lawan. Dan beliau memulai dari menyebutkan sifat yang pertama. Sifat yang berlawanan. Kata beliau, qala hafizahullah ta'ala al-hamsu wal jahru. Sifat yang pertama dari pembagian yang pertama dari sifat yang berlawanan ada sifat hams dan jahar. Beliau sebutkan apa definisi dari keduanya. Al-hams qala lughatan al-khafa. Al-hams secara bahasa dia al-khafa yang tersamarkan atau yang samar. Wastilahan dan secara istilah. Istilahnya siapa ini? Ulama tajwid. Jarayanun nafasi indan nutqi bil harfi li dha'fi al-i'timadi 'ala al-makhraj. Jarayanin nafas. An-nafas bi fathi al-fa'. Di fathah fa-nya maknanya nafas. Nah, ini udara yang keluar ini. Kalau nafsun bisukunil fa maknanya jiwa. Ya, bedakan ya. Nah, inilah bedanya antara nafas dan nafs. Ya, beda harokat saja, beda arti. Ya, apalagi kalau beda huruf. Ya kan? Taib. Makanya ada kaidah dalam bahasa Arab itu, ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil makna. Berbedanya bangunan suatu kata itu menunjukkan akan berbedanya makna. Ya, di dalam sebagian lafaz ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bangunan suatu kata juga menunjukkan akan bertambahnya makna. Baik. Syahidnya al-hams secara istilah mengalirnya udara pada saat menyebutkan huruf. Tentunya huruf-huruf hams dan akan lewat nanti apa saja hurufnya. Sebabnya li dha'fil i'timadi 'alal makhraj. Ai li dha'fi i'timadil harfi. Karena lemahnya penyandaran huruf kepada makhrajnya atau tempat keluarnya. Wa arrafahu ba'duhum dan sebagian ulama tajwid tentunya mendefinisikan al-hams dengan definisi yang lain. Bi annahu al-khafa'u fi sam'i natijatan fitahi al-watarain as-sawtiyatain wa 'adamin hizazihima wa jarayani kathirin lihawa'in nafas. Kata beliau, sebagian ulama mendefinisikan dengan definisi yang lain, yaitu hams adalah kesamaran yang terjadi pada pendengaran terhadap huruf yang diucapkan tentunya. Natijatan fitahil watarainis sautiyatain, yang disebabkan karena terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran dari keduanya dan mengalirnya kebanyakan dari nafas. Nah, ini definisi yang lainnya. Intinya secara ringkas, hams adalah mengalirnya udara pada saat penyebutan huruf. Wa hurufuhu qala hafizahullahu ta'ala asyarah yajma'uha fahathahu syakhsun sakata. Yang hurufnya kata beliau ada 10 yang dikumpul dalam ucapan fahathahu syakhsun sakata. Ada fa, ada ha, ada tha, ada ha tebal, ada shin, ada kha, ada sad, ada sin, ada shin, ada sin, ada kaf, ada ta. Nahu contohnya yaf'alur rahmani masna. Mana syahidnya? Yaf pertama, yang kedua rah, ha. Kemudian mas, sa. Paham ini?
Baik, coba yaf'al. Fa. Yaf. Mengalir tidak? Mengalir. Ar-Rahman. Ha. Ar-Rahman. Mengalir. Masna. Masna. Fa. Masya Allah. Kemudian bila lengkapi dengan surah gambar sebagai bentuk taudih, penjelasan tentang definisi di atas. Lihat gambar yang sebelah kiri untuk huruf shin, ya. Coba sebutkan sya, sya, ash, ash. Mengalir tidak? Nah, itu antum lihat di mana udara itu mengalir. Antum lihat tanda panah yang di atas itu. Baik, dan antum lihat gambaran pita suara di sebelahnya. Kata beliau suratun hakikiyah lil autaris sautiyah halat al-hamsi. Ini surah hakikiyah, gambar nyata ini. Ya. Yang menggambarkan atau memperlihatkan keadaan autar as-sautiyah, pita suara halat al-hams, pada saat menyebutkan huruf-huruf hams. Ya, seperti itu ya. Paham ini? Ini ya jelas ya. Sekarang al-jahr, qala hafizahullah, al-jahru lughatan al-i'lan. Jahar lawannya hams. Ya, berarti ya dari sini saja kita sudah mengetahui atau bisa menebak apa definisi dari jahar. Kalau hams, apa tadi maknanya? Mengalirnya udara secara istilah. Secara bahasa apa? Al-khafa atau kesamaran. Nah, berarti definisi jahar kebalikannya. Kata beliau, lughatan secara bahasa al-i'lan, yang jelas. Al-i'lan dari kata a'lana yu'linu i'lan, asalnya ini mengumumkan. Ya, al-i'lan berarti yang jelas, lawan dari al-khafa, yang samar. Dan ternyata begitu pula secara istilah. Kata beliau, inhibasu jarayanin nafas inda nutqi bil harf liquwwatil i'timadi 'alal makhraj. Kebalikannya hamas. Kalau hamas mengalirnya udara, kalau ini inhibas, tertahannya jarayanin nafas, tertahannya udara inda nutqi bil harf, pada saat menyebutkan huruf, tentunya huruf-huruf jahar, disebabkan karena kuatnya penyandaran huruf kepada makhraj atau tempat keluarnya. Paham ini? Kalau tadi huruf hamas karena penyandaran makhraj itu lemah kepada makhrajnya, penyandaran huruf lemah kepada makhrajnya, itu yang menyebabkan apa? Udara itu mengalir. Tapi kalau huruf jahar karena kuatnya penyandaran huruf kepada makhrajnya, menutup apa? Menutup jalur adanya udara yang mengalir. Wa arafahu ba'duhum, dan sebagian ulama juga memberikan definisi yang lain, tentunya ulama tajwid, bi annahu al-wuduhu fi sam'i natijata tadammil wataraini as-sautiyatain wa ihtizazihima wa inhibasin kathirin li hawa'in nafas. Sebagian yang mendefinisikan tentang al-jahar bahwa al-jahar adalah al-wuduh, jelasnya suara fis sama', pada pendengaran, tentunya pada saat mendengarkan huruf yang disebutkan, natijata tadammil wataraini as-sautiyatain, yang disebabkan karena apa? Melekatnya dan bertemunya antara dua sisi dari apa? Dari pita suara. Wantizazihima, ya, dan juga bergetarnya dari kedua sisi tersebut. Wanhibasin kathirin lihawa'in nafs, dan juga karena tertahannya kebanyakan dari udara pada saat menyebutkan huruf. Wa hurufuhu qala hafidhahullah bakil hurufil arabiyyah wahya ma siwa hurufil hamsi al-mutaqaddimah. Gampang. Hurufnya ya yang tersisa dari huruf-huruf hijaiyah setelah dikurangi dengan huruf hams. Berapa huruf hams tadi? 10. Berarti huruf hijaiyah berapa jumlahnya? 28, sebagiannya mengatakan 29. Dikurangi berapa? 10. Sisa? Naam. Itu huruf-hurufnya. Beliau contohkan dengan al-lam, lam, lam. Ya.
Kata beliau, suratun haqiqiyah lil autari sautiyah halatal jahr. Beliau lengkapi dengan gambaran nyata tentang keadaan pita suara pada saat menyebutkan huruf-huruf jahar. Beda tidak dengan keadaannya pada saat menyebutkan huruf hams? Beda, kalau pada saat menyebutkan huruf hams dia terbuka. Kalau menyebutkan huruf jahar dia tertutup. Coba la, 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 al, al. Baik. Qala Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala fi muqaddimatihi. Al-mahmusuha fahathahu syakhsun sakata. Adapun huruf hams kata beliau ada 10 yang dikumpul dalam ucapan fahathahu syakhsun sakata dan telah berlalu. Kemudian beliau menyebutkan atau menggambarkan ya, apa ini namanya? Tabel ya. Tabel atau kerangka yang menjadi kesimpulan dari apa yang telah berlalu. Fal huruful arabiyyah min haitsu jarayanin nafasi wan hibasihi tuqassam ila mahmusatin wa majhurah. Maka kesimpulannya huruf-huruf bahasa Arab jika ditinjau dari sisi ya, mengalirnya nafas dan tertahannya pada saat penyebutan huruf terbagi menjadi 2. Ada huruf yang mahmusah atau huruf hams, ada huruf majhurah atau huruf jahar. Huruf mahmusah yajri ma'ahan nafas, huruf yang pada saat penyebutan huruf mengalir bersamanya nafas atau udara. Hurufnya ada fahathahu syakhsun sakata sebagaimana telah berlalu. Adapun majhurah lawannya yanhabisu ma'ahan nafas, huruf yang apabila disebutkan tertahan nafas bersamanya. Paham jadi? Dan jelas juga huruf-hurufnya. Tsumma qala hafizahullahu ta'ala ar-rakhawatu wat-tawassut wasyiddah. Sifat berikutnya ada rakhawah, tawassut dan asyiddah. Sebagaimana yang telah berlalu, sebenarnya sifat yang berlawanan dari 3 sifat ini adalah rakhawah dan syiddah. Adapun tawassut ini keadaan pertengahan antara keduanya. Beliau mulai dari asyiddah. Qala hafizahullah, asyiddatu lughatan al-quwwah. Asyiddah secara bahasa al-quwwah, kuat. Jadi sesuatu dikatakan syadid, ya berarti dia kuat. Asyadid bermakna al-qawi, karena syiddah bermakna al-quwwah. Ini secara bahasa. Wastilahan secara istilah, inhibasu jarayanis sauti inda nutqi bil harfi natijata ghalqi al-makhraj. Secara istilah asyiddah inhibas jarayanis saut, tertahannya suara. Kalau tadi jahar, tertahannya apa? Tertahannya nafas atau udara. Ya, kalau ini tertahannya bunyi atau suara. Pada saat penyebutan huruf, tentunya huruf-huruf syiddah, natijata ghalqil makhraj, yang terhasilkan dikarenakan apa? Tertutupnya makhraj, jalan keluar atau tempat keluar dari suara tersebut. Wa hurufuha samaniyah, huruf-hurufnya ada 8, majmu'atun fi ajid qatim bakat, yang terkumpul dalam ucapan ajid qatin bakat. Ada berapa ini? 8. Ajid 3, hamzah, jim, dal, qaf, ta 5, ba, kaf, ta, tambah 3, 8. Beliau gambarkan dan beliau beri contoh dengan jim. Antum lihat makhraj jim. Di mana makhrajnya jim sebelumnya? Tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit. Nah, terus antum lihat suara yang keluar dari tenggorokan. Ya karena suara semua asalnya dari sini. Amin. Dari pita suara. Lihat itu suara, di mana dia berhenti? Di makhrajnya jim. Kenapa? Karena tertutupnya tempat keluar dari suara itu. Paham ini? Nah, ini lebih nampak kalau antum sukun. Nah, coba aj tanpa qalqalah. Aj. Mengalir tidak? Anda. Beda dengan nanti huruf
rokhawah, shin, ash, ash. Mengalir tidak? Nah sekarang coba lagi, aj, ja, aj. Sekarang dal, ad. Mengalir tidak? Tidak. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, dan begitu seterusnya. Hanya saja faedah dibawakan oleh beliau. Al-hurufus syadidah ajid qatim bakat ala kismain. Perlu kita ketahui dari huruf-huruf syiddah yang 8 itu terbagi menjadi 2. Majhurah wa mahmusah. Ada yang masuk ke dalam huruf-huruf jahar. Berapa huruf jahar? D 18. Jahar. Iya kan? Ini kan 28 kurang 10. Ya, atau 19 di atas pendapat yang mengatakan 29 huruf hijaiyah. Dikurang 10 berarti 19. Dan ada yang termasuk dalam huruf-huruf hams. Yang termasuk dalam huruf-huruf jahar ada qutbu jadin. Dan ini juga sekaligus nanti masuk ke dalam sifat Qol-qolah. Ya. Mungkin ini tidak ma'ruf di kita karena diringkas dalam bahasa Arab. Tapi coba kita balik. Baju di toko. Ma'ruf itu pasti. Adapun huruf hamsnya ada kaf dan ta. Apa yang membedakan? Jelas kalau dia huruf syiddah ditambah lagi dia apalagi namanya? Jahar, maka tertahan darinya apa? 2 hal. Tertahannya udara karena dia apa? Jahar. Dan tertahannya bunyi karena dia syiddah. Adapun kalau hams yang tertahan padanya hanya suara. Tapi kalau udara tertahan tidak? Tidak. Jadi huruf syiddah yang termasuk dari huruf-huruf hams, betul dia syiddah, tertahan bunyi pada saat penyebutan huruf. Tapi apakah tertahan udara? La. Kata beliau, kalau untuk huruf-huruf syiddah yang majhurah, yang bersifat jahar, intilaqus sauti ba'dan hibasihi. Suara itu muncul setelah dia tertahan. Ya, setelah dia tertahan. Taib. Fi al-harfi syadid al-majhur. Ya, pada huruf yang syadid yang juga bersifat dengan jahar. Adapun kalau kaf, dia tertahannya, dia munculnya suara setelah dia tertahan pada huruf-huruf syadid yang mahmusa. Baik. Contoh misalkan jim. Coba ja. Sekarang mengalir tidak? Tidak. Paham ini? Karena dia syiddah sekaligus apa? Jahar. Tapi coba kaf. Ak. Sekarang ak. Nah, kan desisnya udaranya kapan? Setelah bunyi itu tertahan. Paham tidak ini? Beda enggak jim dengan kaf? Nah, antum praktekkan lagi tak dengan huruf yang lainnya. Itu sama modelnya. Nah, sekarang rokhawah. Dan ini rokhawah lawan dari syiddah. Ar-rokhawatu lughatan al-lin. Rokhawah secara bahasa al-lin, yang lembut. Ya kan? Atau yang lemah. Wastilahan. Adapun secara istilah jaroyanus sauti ma'al harfi jaroyanan taman lidha'fil i'timadi alal makhraj. Lawannya syiddah. Kalau syiddah inhibas as-saut, tertahannya suara. Kalau rokhawah mengalirnya suara. Ma'al harfi pada saat penyebutan huruf. Jaroyanan taman, dengan mengalir yang sempurna. Kenapa harus ada taman? Karena nanti ada jenis sifat mirip dengan rokhawah. Mengalirnya suara, tapi mengalirnya itu separuh, juz'iyan, tidak sempurna. Itulah nanti dinamakan sifat tawassut. Kalau rokhawah mengalirnya suara secara sempurna.
li dha'fil i'timadi ay i'timadil hurfi atau harfi alal makhraj, karena lemahnya sandaran huruf kepada makhrajnya. Wa hurufuha sittata asyar harfan wa hiya ma ada huruf syiddati wal bainiyah. Hurufnya ada 16, yaitu huruf selain daripada huruf syiddah. Berapa huruf syiddah? 8, ya kan? Dan selain huruf bainiyah atau huruf tawassut. Sebagaimana akan disebutkan, huruf tawassut ada 5. 8 tambah 5 berapa? 13. 13 tambah 16 20. Nah, berarti beliau membangun pendapat bahwa huruf hijaiyah ada 29. Paham itu? Karena kenapa bisa beliau katakan 16? 16 dikurangi apa? Huruf syiddah ada 8 dan huruf tawassut ada 5. 8 tambah 5? 13. Nah sekarang 13 tambah 16? 29. Nah ini menurut beliau. Seperti kata beliau asyin. Coba ash. Mengalir tidak? Jelas sekali. Dan mengalirnya sempurna. Berbeda dengan tawassut. Kita coba lihat apa itu tawassut. Qala hafidhahullahu ta'ala at-tawassut wa yuqalu lahul bainiyah. Wa hiya jarayanu sawti fi makhrajil harfi jarayanan juz'iyan li'adami kamali ghalqihi. At-tawassut kata beliau dan dinamakan juga al-bainiyah. Apa itu? Jarayanus saut. Sama dengan rokhawah, mengalirnya bunyi atau suara fi makhrajil harf, pada saat penyebutan huruf pada makhrajnya, jarayanan juz'iyan, tapi mengalirnya itu separuh, tidak sempurna seperti rokhawah, tapi tidak juga tertahan seperti syiddah, dia pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Wa hurufuha, kata beliau sebabnya li'adami kamali ghalqih, karena tidak sempurnanya ya makhraj itu tertutup. Karena makhrajnya terdapat celah pada makhrajnya. Itulah yang membuat bunyi itu keluar. Tapi celah ini tidak seperti rokhawah. Kata beliau hurufuha khamsatun majmu'atun fi lin Umar. Hurufnya ada 5 yang terkumpul pada ucapan lin Umar. Ada lam, nun, ain, mim, dan ra. Baik, sekarang beliau rinci dan beliau sebutkan apa sebab mengalirnya atau keluarnya suara pada saat penyebutan kelima huruf ini. Mengalirnya suara atau bunyi pada saat penyebutan kelima huruf ini. Untuk lam, kata beliau al-bainiyatu fi harfil lam, sifat bainiyah atau tawassut pada huruf lam, beliau jelaskan al-jarayanul juz'i lis-saut inda nutqil lam bisababi i'tiradi tarafil lisan li khurujihi. Mengalirnya sebahagian dari suara atau bunyi pada saat menyebutkan huruf lam disebabkan i'tirad tarafil lisan, karena adanya ujung lisan yang menghalangi makhraj lam pada saat pengucapan huruf. Disebutkan itu. Coba lihat. Coba buka mulutnya al. Ini ada celah di antara apa? Tepi-tepi lisan. Disitulah udara atau bunyi keluar. Coba lihat itu. Di mana keluar itu bunyi? Lihat di 2 gambar. Gambar yang pertama, gambar mulut dari depan, dan gambar yang kedua dari samping. Antum lihat di mana huruf lam itu keluar bunyinya? Dari atas gigi atau dari samping lidah? Nah, itu dia. Karena ada celah di situ, itu membuat sebahagian dari suara itu keluar. Tapi tidak seperti shin. Kalau shin tadi lihat itu, shin dia mengalir, terbuka makhrajnya. Paham ini? Kalau lam terbuka tapi tidak sempurna. Makanya dikatakan sifatnya tawassut. Paham ini? Mengalirnya suara itu dengan mengalir yang separuh, sebahagiannya, tidak semua.
Adapun pada ra, kata beliau al-bainiyatu fi harfir ra. Sifat baini atau tawassut pada huruf ra. Al-jarayanul juz'i lis-sauti. Inda nutqir ra'i bisabab i'tiradi aglab tarafil lisan li khurujihi. Kata beliau adapun sebahagian suara yang keluar dan mengalir pada saat penyebutan huruf ra itu juga disebabkan karena adanya atau kebanyakan dari ujung lisan itu menghalangi makhraj pada saat penyebutan huruf. Lihat itu. Nah, dia lebih sedikit lagi daripada lam. Kalau ra celahnya di atas sini. Di antara gigi sini. Ra. Coba ar. Makanya para ulama mentambih. Getaran yang terjadi pada ra itu tidak lebih dari berapa? 2. Kapan ar? Keliru. Ra. Ar. La. Paham ini? Paham? Nah, itu antum bisa lihat gambarnya. Nah, ini ada gambar dari depan, ada gambar dari samping. Taib. Kata beliau mandar amami linutqir ra'i yubayyin baqa'i fajwah inda muntaha tarafil lisan yamurru minha juz'us saut. Mandar amami, ini gambar dari depan. Pada saat penyebutan huruf ra menjelaskan kepada kita baqa'u fajwah, adanya fajwah, celah yang tersisa. Inda muntaha tarafil lisan. Di mana? Di akhir dari ujung lidah pada saat penyebutan ra. Yang fajwah atau celah tersebut yamurru biha juz'us saut. Dari situlah sebahagian suara dari ra mengalir. Paham ini? Nah itu. Kemudian kata beliau al-bainiyatu fi harfai an-nun wal mim. Adapun sifat al-bainiyah atau tawassut pada dua huruf nun dan mim, kenapa bisa dikatakan dia tawassut? Kenapa bisa dikatakan dia tawassut? Padahal kalau kita lihat gambarnya itu di lidah tentunya, paham? Yang di gigi tertahan tidak? Tertahan. Itu coba lihat itu gambarnya yang di gigi, yang di lidahnya. Tertahan tidak? Tertahan. Beda dengan ra dan lam. Dia keluar. Nah, kalau nun dan mim tertahan. Terus kenapa dikatakan dia tawassut? Beliau jelaskan. Al-jarayanul juz'i lis-sauti inda nutqin nuni wal mimi bisababin fitahil juz'i al-khayshumi al-gunnati wanghilakil juz'i al-famawi minha au minhuma. Telah berlalu kalau mim dan nun makhrajnya ada berapa? Dibagi 2. Sebahagiannya keluar dari lisan dan sebagiannya keluar dari mana? Al-khayshum. Betul kalau kita perhatikan makhrajnya nun dan mim kalau kita lihat dari lisan tertutup. Tidak ada celah untuk bunyi dan suara keluar dari situ. Tapi kenapa tetap dikatakan tawassut? Di mana separuh bunyi yang keluar itu? Kata beliau bisababin fitahil juz'il khayshumi ayil gunnah. Karena terbukanya sebahagian makhraj dari nun dan mim, yaitu makhraj khayshumi. Makhraj apa yang namanya? Rongga hidung. Karena itu yang terbuka, maka disitulah sebagian bunyi dari nun dan mim keluar. Paham dah ini? Paham tidak? Makanya kalau antum sebutkan nun dan mim tanpa antum tutup ini memang tidak terasa. Nah. Tapi kapan antum tutup baru nampak. Paham? Baik. Kemudian yang terakhir al-bainiyatu fi harfil ain. Sifat bainiyah atau tawassut pada huruf ain. Apa sebabnya? Kata beliau al-jarayan al-juz'i lis-sauti inda nutqil ain bisababi ruju'i lisanil mizmar ilal khalfi. Kata beliau sebab yang menjadikan sebahagian dari suara dari pada saat penyebutan huruf ain itu keluar karena kembalinya lisan al-mizmar. Ini lisanul mizmar, anak tekak namanya, yang ada di sini nih. Antum lihat posisinya, bukan yang bergantung tapi yang di bawah sini. Ini kan kita punya tenggorokan ini kan terbagi 2 sisi kan?
ada sisi depan dengan belakang. Jangan pegang sininya, kan tidak mungkin antum dapat ini. Antum lihat saja gambarnya. Yang di depan ini namanya lisan al-mizmar. Pada gambarnya itu antum lihat. Itu pada saat antum sebutkan huruf ain, pada saat penyebutan huruf ain, dia menempel ke belakang. Kembali ke belakang, menempel. Jarak itulah yang membuat sebahagian suara dari ain itu keluar. Coba Tidak langsung itu. Bedakan kalau sama hamzah. Pakai ba. Hamzah, ba. Hamzah apa sifatnya? Ajid qatim bakata. Syiddah. Maka dia pada saat disukun langsung berhenti. Karena tidak ada udara yang keluar. Ba. Paham ini? Kapan hamzah antum kasih celah ba, bukan hamzah itu. Pasti ain. Itulah bedanya hamzah dengan ain. Kalau hamzah dia syiddah. Begitu antum sukun langsung berhenti. Ba. La ba's. La ba's. Ba'suna. Ba's. Tapi kalau ain enggak. Paham ini? Ba, ta. Paham ini? Paham tidak? Paham jadi ini? Itu yang menyebabkan itu bunyi tadi. Lisanul mizmar yang menempel ke belakang. ثم قال حفظه الله قال ابن الجزر رحمه الله في مقدمته شديدها لفظ أجد قتم بكت وبين رخو والشديد لن عمر. Adapun syadiduha, yakni yang bersifat syiddah dari huruf-huruf hijaiyah terkumpul pada lafaz ajid qatim bakat wa baina rakhwin wa syadid, dan antara rakhawah dan syiddah ada lin umar. Kenapa tidak disebutkan rakhawah? Kenapa disebutkan hanya syiddah dan antara syiddah dan rakhawah? Karena rakhawah gampang, tidak perlu disebutkan hurufnya, sisanya saja. Dan ini uslub para ulama dalam menjelaskan sesuatu. Ya, kalau ada sesuatu yang dijelaskan merupakan pembagian, ya kan? Ada pembagian yang sedikit dan yang banyak, mereka selalu mulai dari yang sedikit. Paham ini? Contoh, antum sudah lewat pembahasan nahwu toh? Nakirah ma'rifah. Yang mana yang dulu yang disebutkan? Ma'rifah. Kenapa? Sedikit je. Berapa ma'rifah? 6. Mana nakirah? Gampang, sisanya. Begitu uslub para ulama. Makanya lihat dari awal itu selalu yang disebutkan huruf-huruf yang ada batasnya. Disebutkan dulu hamas, baru jahar. Kenapa? Karena hamas sedikit. Supaya jahar kita tinggal sebutkan, ya jahar semua selain hamas. Paham ini? Tsumma qala hafizahullah ta'ala. Sama seperti sebelumnya, beliau kasihkan kesimpulan berupa tabel. Qala hafizahullah fal huruful arabiyyatu tuqassamu min haits jarayani saut ila syadidah wa mutawassitin baina syadidati war rakhawah wa rakhawah aw warihwah. Kesimpulan, huruf-huruf dalam bahasa Arab terbagi dari sisi atau tinjauan mengalirnya suara dan tidak mengalirnya suara pada saat penyebutan huruf menjadi 3. Ada syiddah atau syadidah, rakhawah atau rihwah, dan ada tawassut atau mutawassit, pertengahan. Baina syadidati war rihwah, antara syadidah dan rakhawah. Adapun syadidah, huruf-huruf yang bersifat syiddah yang habisu as-saut inda nutqi biha, telah lewat penjelasannya, yaitu tertahannya bunyi pada saat penyebutan huruf-hurufnya dan hurufnya terkumpul pada ucapan ajid qatim bakat. Adapun rihwah, itu lawannya, tertahannya. Kalau syiddah tadi tertahannya bunyi, kalau rakhawah mengalirnya bunyi atau suara dengan mengalir yang sempurna pada saat penyebutan huruf, dan hurufnya yang tersisa dari apa? Syiddah dan tawassut. Adapun tawassut, ya, itu antara syiddah dan rakhawah, tidak tertahan dan tidak mengalir. Berarti apa? Mengalirnya juz'i atau
sebagian hurufnya ada 5 yang diringkas dengan lin umar. Tsumma qala hafidhahullahu ta'ala tambihun. Azminatul hurufis sahihatil mutaharrikati kulluha mutasawiyatun. Perlu diketahui sebagai tambih, azminah, zaman atau lamanya tempo penyebutan huruf sahih yang berharokat semuanya sama. Ya. Apa maksudnya? Melalui pembahasan yang telah berlalu dari sifat jahar dan hamas, syiddah, rahawa dan tawassut, adanya huruf yang menahan suara, ada juga yang menahan sebahagian suara, ada yang sama sekali tidak menahan suaranya. Ini sama sekali tidak mempengaruhi panjang pendeknya bacaan suatu huruf ketika dia berharokat. Yang akan menjadi masalah nanti pada saat dia disukun. Disitulah baru muncul sifat-sifat ini. Syiddah, rahawa dan apa? Tawassut. Seperti apa tadi? Hamzah dan ain. Antum kalau sebutkan hamzah dengan ain berharokat, a'udhu. Sama panjangnya. Tidak boleh antum panjangkan ain dengan alasan, karena ain kan tawassut. La, itu berlaku pada saat dia sukun. Ba, baru berlaku. Tapi kapan dia berharokat? Sama-sama berharokat, sama panjangnya. Ini yang beliau mau tambih di sini. Paham tidak ini? Paham Ji? Ya. Jangan juga karena shin, karena dia rohawa dipanjangkan. Asyala. Nanti dia berlaku pada saat sukun. Kata beliau, famasalan duriba, dot, ra dan ba. Dot, huruf apa ini? Apa dot ini? Rihwa atau rohawa. Ra, tawassut, ba, syiddah. Berbeda sifat, tapi semuanya diharakati. Kata beliau sama. Iya. Azminahnya, panjang pendeknya mutasawiyah, sama. Kullu harfin minha ayyan kanat harakatuhu wa sifatuhu yakunu musawiyan tamaman li ghairihi minal hurufil mutaharrikah. Apapun hurufnya, selama ketiganya berharakat dan apapun harakatnya, azminahnya, panjang pendeknya semuanya sama. Ammal hurufus sakinah, di sini pembahasannya. Adapun kalau hurufnya disukun, kata beliau, fa azminatuha mutafawitatun bihasabi sifatiha. Maka di sini azminahnya, panjang pendeknya huruf ini bertingkat-tingkat. Ada yang lebih panjang daripada yang lainnya. Bihasabi sifatiha, tergantung sifatnya. Farrihu minha yakunu atwalu zamanan atau atwala zamanan minal harfil baini. Maka huruf yang sifatnya rahawa tentu lebih panjang zamannya, yakni tempo bacaannya daripada huruf baini atau tawassut. Wal baini minha yakunu atwal zamanan minal harfis syadid. Begitu pula huruf bainiyah atau huruf tawassut jelas lebih panjang daripada huruf syiddah. Kembali kepada definisinya. Kenapa syiddah paling pendek, kemudian bainiyah, kemudian rahawa? Karena syiddah menahan bunyi sama sekali. Kemudian rahawa, kenapa? Karena rahawa tidak menahan bunyi, tapi dia melepaskannya. Itu pun tidak sempurna, hanya sebahagiannya. Makanya dia di bawahnya rahawa. Adapun rahawa, kenapa dia paling panjang? Karena dia melepas semua bunyinya. Paham ini? Paham tidak? Sebagaimana penjelasan telah berlalu. Wa tatanasabu azminatu al-hurufil madhkurati ma'a sur'atil qira'ati tahqiqan wa tadwiran wa hadra. Dan juga panjang pendeknya huruf dari masing-masing sifat ini itu tata nasab sesuai dengan apa? Sur'atil qira'ah. Ya, cepat lambatnya seseorang membaca Al-Quran. Baik dia membaca secara tahqiq, tadwir atau hadar sebagaimana yang telah berlalu di kitab sebelumnya. Ya kan? Ada bacaan cepat, lambat dan apa? Dan pertengahan. Ya panjang pendeknya tergantung.
Jelas orang yang membaca lambat, ya, bacaan rokhawanya lebih panjang daripada bacaan rokhawanya pada saat dia baca cepat. Paham tidak ini? Paham tidak? Baik. Kemudian kata beliau, fa fi nahwi kalimat yastabshirun, as-sin harfun rikhun. Sin di sini antum perhatikan huruf apa sin? Rokhawah. Fahuwa atwaluha zamanan. Dari ketiga huruf dari sifat yang berbeda-beda, antum lihat itu ada yang warna merah, ada yang warna hijau, dan ada yang warna biru. Sinnya warna merah, ba-nya warna hijau, dan nun warna biru. Dan beliau sudah sebutkan di bawah ini apa maksudnya. Yang merah itu huruf rokhawah, yang biru huruf bainiyah atau tawassut, dan yang hijau huruf syiddah. Kata beliau sin di sini huruf rokhawah. Maka dari itu dia menjadi huruf yang paling panjang temponya. Wal ba'u harfun syadid. Adapun ba huruf syiddah, fahuwa aqalluha zamanan. Ya, maka dari itu dia menjadi huruf yang paling pendek temponya dari tiga ini. Wan nun harfun baini fahuwa awsatuha zamanan. Adapun nun karena dia huruf bainiyah atau tawassut, maka dia pertengahan. Ya, dia pertengahan temponya di antara sin dan ba. Wala yadharu hadha at-tafawutu baina azminatil hurufi illa inda sukuniha wa amma hala taharrukiha fal harakatu tusawwi baina azminatiha lianna zamanal harakati wahidun. Kata beliau, dan tidaklah tingkatan dari tempo bacaan ini dari ketiga huruf dari tiga sifat yang berbeda itu nampak kecuali pada saat dia disukun saja. Adapun pada saat huruf-huruf ini semuanya berharokat, maka harokat itu menyamakan antara tempo dari huruf-huruf tersebut. Kenapa? Karena walaupun sifat dari hurufnya berbeda, tapi karena harokatnya, harokatlah yang membuat semua temponya sama. Karena kata beliau, li'anna zamanal harokati wahid. Karena tempo harokat itu sama. Paham tidak ini? Apapun sifatnya, mau dia syiddah, mau dia rokhawah, kapan diharakati? Yang tadinya syiddah dan rokhawah itu nampak pada saat dia sukun, begitu dia diharakat menjadi hilang dan sama harakatnya. Karena apa? Harokat yang menyamakan tempo dari setiap huruf tersebut. Wa hadhihi hiya tsamaratul amaliyah al-mutarattibah ala ma'rifati azminatil huruf. Dan inilah buah yang terhasilkan dari mengenal zaman atau tempo cepat lambatnya huruf. A'mil ma marra fi as-surati at-taliyah. Amalkanlah apa yang telah berlalu dari teori dan metode dari sifat-sifat huruf pada surat atau pada surah yang beliau bawakan ini. Baik, sekarang kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini terdapat berapa sifat? Gampang ini kan, ada yang warnanya. Dua aja saja. Itu merah jadi dengan biru tuh. Kecuali kalau antum butuh fotokopi ya. Berapa? Jamaah. Aduh, jelas sekali itu dua warna. Mungkin ada yang bilang, Mbak, kenapa Mbak tidak masuk? Berharokat. Oh sayang. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Sudah berlalu tadi. Huruf ini apapun sifatnya, kalau berharokat, hilang itu sifat. Kenapa? Karena harokat menyamakan semua temponya. Paham ini? Ini yang bermasalah kalau dia disukun. Perhatikan itu. Baik, makanya kalau antum lihat nanti pada setiap yang diwarnai ini semua yang sukun. Kenapa tasdid masuk? Karena tasdid telah berlalu. Tasdid adalah ibarat dari dua huruf yang disatukan. Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, pasti ada sukunnya. Sekarang bis. Ini apa? Rokhawah. Makanya harus dipanjangkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang baca Bismillah, Bismillah, la. Paham ini? Harus dipanjangkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan fath. Ta ini apa sifatnya? Syiddah. Makanya langsung dimasukkan ke ha setelahnya. Tidak berlama-lama di ta. Kenapa? Karena sifatnya syiddah. Beda dengan ha. Ha kenapa dipanjangkan? Karena rokhawah. Paham ini? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yu'tina wassalamah. Allahumma amin.